Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Ini Ibu mau bertanya apa kabar kalian hari ini? Baik-baik selalu, Bu. Baik, Fitri? Ibu. Oke, syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Mungkin dari adik Maria Christina Deku bisa memimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, teman-teman, Ibu, dan kita semua. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau sudah melindungi kami, dan saat ini kami berada di dalam ruangan virtual ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, yaitu bimbingan kelompok. Kami mohon, berkatilah kami semua. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu dan diskusi kami hari ini bisa bermanfaat untuk kami, untuk masa depan kami. Ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, lewat perintahan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Reni yang sudah memimpin kita di dalam doa. Semuanya sudah makan? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu lihat kalian segar-segar ya, tapi sebelum memulainya, Ibu akan membawakan kita semua di dalam sebuah game. Apakah semuanya setuju memain game? Bu. Oke, baik. Jadi, oke, baik. Sudah setuju semua. Jadi, game kali ini tuh tentang permainan konsentrasi. Ibu berikan contoh ya, misalnya, Ibu bilang ini, konsentrasi dimulai. Kalian ikut apa yang Ibu omong, jangan apa yang Ibu lakukan. Sudah paham? Contohnya begini, Ibu omongkan, bilang pegang mulut. Terus yang Ibu pegang itu telinga. Jadi kamu ikut tuh pegang mulut, jangan telinga. Sudah paham? Oke, kita Sudah, coba Bu. ya. Adik Netri sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Siap. Baik, Bu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kepala. Dikira ini belum fokus ya. Ulang lagi. Ulang, Ibu. Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang telinga. Sudah? Oke, baik. Berarti semuanya sudah fokus ya. Adik Ya, Nitri Bu. kayaknya jaringan macet ya, adik Nitri. Iya, Ibu. Jaringan Ibu. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah semangat ya. Ya, Bu. Iya, Oke, Ibu. baik. Sebelum Ibu memaparkan kegiatan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi tujuan kita itu yaitu ini untuk di mana kalian akan memahami tentang apa itu minat membaca. Habis itu bagaimana sih faktor sehingga orang itu mengalami rendahnya dalam minat membaca, dan juga di sini Ibu akan memberikan alternatif atau solusi untuk kalian supaya tidak rendah dalam minat membaca. Semuanya sudah paham? Oh ya, Ibu lupa. Sebelumnya, jadi materi kita itu tentang meningkatkan minat membaca. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau kalian sudah paham tentang tujuan dari materi kita pada hari ini, Ibu akan melakukan share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Halo? Sudah, Bu. Oke, baik. Iya, sudah, Ibu. Materinya tentang meningkatkan minat membaca.
perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu tuh menempati urutan ketiga kebiasaan membaca dan menulis yang paling terbawah di kawasan ASEAN, atau kita tuh di atas Kamboja dan Laos. Jadi kita tuh masih tergolong dalam ini hal minat baca dan tulis itu masih tergolong sangat rendah. Masih dengar suara Ibu? Masih, Bu. Masih. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita masuk pada pengertian dari minat membaca itu sendiri. Dari di sini menurut Darmono, dia mengatakan bahwa minat membaca itu kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Jadi dorongan dari diri seseorang untuk membaca. Sedangkan menurut Rahim, dia mengatakan bahwa minat membaca itu adalah keinginan setiap orang atau usaha-usaha seseorang untuk meluangkan waktunya dalam hal membaca. Nah, berikutnya kita masuk pada faktor dari faktor penyebab dari adanya rendah minat membaca. Jadi faktor ini terdiri atas dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini faktor yang berada dalam diri kita sendiri. Terdiri dari pembawaan atau bakat, maaf ya, mengganggu. Pembawaan atau bakat, jenis kelamin, kesehatan, keadaan kesehatan, keadaan jiwa, dan kebiasaan. Sedangkan dari faktor eksternal atau dari dalam luar diri, dalam lingkungannya itu tuh yang pertama buku atau bahan bacaan sebagai sumber kita untuk membaca, dan yang kedua faktor lingkungan tempat hidup kita itu. Faktor lingkungan ini tuh antara keluarga dengan lingkungan masyarakat atau pendidikan. Nah, kita masuk pada upaya. Sabar. Upaya ini tuh terdiri atas dua. Yang pertama itu di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan atau sekolah. Jadi, di lingkungan keluarga itu yang pertama, usaha yang dapat kita lakukan itu menciptakan suasana keluarga yang menyenangkan, menyediakan bahan bacaan. Yang ketiga itu menjadi contoh, tidak hanya sekedar memberi contoh. Jadi kita itu sebagai panutan. Yang keempat, menghargai kemampuan anak dengan tidak membandingkan kemampuan anak yang satu dengan yang lain. Ini khususnya kepada orang tua kita ya. Yang kelima, menyelingi kegiatan membaca dengan kegiatan yang lain seperti bercerita, mewarnai atau menggambar supaya terkesannya jangan bosan. Yang keenam, melakukan kegiatan membaca secara rutin. Yang ketujuh, memberi hadiah anak dengan buku. Ini kepada orang tua. Habis itu mendampingi anak ketika membaca. Dan yang terakhir itu memberikan solusi ketika anak itu mengalami kesulitan dalam memahami sebuah bacaan. Dan di lingkungan sekolah itu bisa kita lihat meningkatkan prasarana dan sarana dalam sekolah seperti buku pembelajaran, habis itu mewajibkan untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Habis itu kita juga bisa di sekolah itu dengan berlangganan surat kabar atau koran begitu. Kamu di sekolah kan biasa begitu toh? Guru-guru pasti ini berlangganan koran, seperti kalau kami tuh ke ini Flores Post atau Kupang Post. Halo? Oke, Ibu lanjutkan. Masih bisa mendengar? Halo? Masih, Bu. Oke, baik. Dengar Ibu. Jadi upaya yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat membaca itu dengan di mana di sekolah itu harus berlangganan surat kabar atau majalah.
Ibu mau bertanya, di sekolah kalian itu berlangganan tidak surat kabar, misalnya kayak koran Kupang Pos begitu? Ada, Bu. Iya, Nah, ada Ibu. jadi itulah salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan minat membaca dari peserta didiknya. Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal mengenai materi kita pada hari ini, pertanyaan atau tanggapan atau saran dari kalian semua. Ibu persilakan. Baik, Ibu. Kalau dari saya, mungkin materi yang Ibu jelaskan itu tuh sudah kami pahami dan benar-benar jelas ya, Bu. Dan kalau dari saya mungkin, untuk dari saya mungkin tentang minat baca yang saya pahami itu potensi untuk membaca Ya, atau secara sukarela, yaitu dari saya pribadi sendiri. Dan kebiasaan untuk membaca itu adalah kegiatan berinteraksi dengan bahan bacaan secara teratur atau berulang-ulang. Kalau untuk minat baca itu menjadi suatu kebiasaan di mana membaca jika tersedia bahan bacaan yang sesuai untuk dibaca dan ada cukup waktu untuk kita membaca. Itu saja dari saya, Ibu, yang saya pahami. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada adik Maria Kristina Deku ya. Mungkin dari adik Netri Teva, ada yang ingin disampaikan, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Ibu dari materi yang sudah Ibu share tadi. Saya sudah cukup paham. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Ibu, bagaimana kita sebagai pribadi untuk mengembangkan minat membaca dari kita sebagai pribadi kita sendiri, Bu. Terima kasih. Ini adik Nitri itu pertanyaan ya. Bagaimana tadi? Ibu dengar kurang jelas. Baik Ibu, saya ulangi. Upaya dari dalam diri kita untuk meningkatkan minat membaca kita, Ibu. Oke, baik sekali pertanyaannya. Mungkin Ibu langsung jawab saja. Jadi upaya yang bisa dilakukan dalam diri kita sendiri itu ini berusaha untuk meluangkan sedikit waktu kita tuh macam kayak bermain begitu. Coba ini waktu bermain tuh kita ini bagi dengan waktu membaca begitu. Habis itu beli juga. Kita juga membeli buku-buku yang ini apa? Bahan bacaannya itu menarik sehingga kita tuh bisa meningkatkan ini kualitas membaca kita. Mungkin itu saja jawaban dari Ibu. Apakah bisa dipahami atau bisa dimengerti? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada yang lain? Saran begitu? Tidak ada Ibu, pas Ibu. Oke, baik. Berarti kalau sudah tidak ada ini kegiatan kita juga akan berakhir, akan tetapi Ibu mau menyampaikan bahwa nantinya Ibu akan ini membagikan LKPD dan lembaran evaluasi kepada kalian semua. Nanti Ibu kirimkan di grup WA ya, untuk kalian isi masing-masing. Iya Ibu. Oke, baik. Baik Bu. Nah, baik. Sebelum itu Ibu mau bertanya, kesan kalian itu seperti apa setelah mendapat materi ini? Dari Reni? Ya. Ya Ibu, kalau menurut saya kesan dari materi yang Ibu jelaskan tadi mungkin dari kami bahwa mulai sekarang kami lebih minat untuk membaca karena sekarang ini banyak sekali ya kurang untuk membaca. Dan yang kedua, mungkin kemarin-kemarin kami lebih suka game, biasanya kan game online tuh yang biasa PUBG begitu. Jadi mulai diperkurangkan, jadi utamakan untuk lebih membaca. Itu semua tergantung dari diri kami sendiri. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada adik Reni yang sudah menyampaikan kesan tadi selama kegiatan kita tadi. Oke, sebelum menutup kegiatan kita
pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ayo, siapa? Ibu segera tunjuk nih. Saya Ibu. Oke, Adik Netri, silakan. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena atas penyertaan-Mu saja kami boleh mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Adik Netri. Jadi kegiatan kita sudah selesai. Selamat siang dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih, Bu.